Bab 1883. Merebut patung. Hei bocah, sadarlah sedikit. Jika kamu berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Jika kau gagal, nyawamu melayang. Setelah melihat ini, Iblis Fu mengerutkan kening dan menamparkan pengikut yang membuatnya tersadar. Tepat ketika Huo Rong sedang menyerap warisan tetua ini. Krak krak krak. Di luar lapangan, di atas lempengan batu itu, tiba-tiba terdengar suara retakan. Detik berikutnya, di bawah tatapan heran Tan Lin dan lainnya, 3 tengkorak emas yang seluruh tubuhnya bersinar, perlahan-lahan keluar dari tanah. Ketiganya adalah tengkorak yang pernah digerakkan oleh pengikut Yang. Dulu pernah dihancurkan oleh Eric Qin, tetapi Eric Qin kemudian mengumpulkan kerangka-kerangka hancur itu dan memberikan banyak informasi kepada pengikut Yang, dan pengikut Yang tidak hanya memulihkan bentuknya, bahkan kultivasinya juga telah ditingkatkan. Berani menyusup ke kediaman tetua, bunuh mereka tanpa ampun. Ketiga tengkorak emas ini memancarkan sinar merah menyala dari mata mereka, tampak dingin dan tak berperasaan. Aura yang keluar dari tubuh mereka secara mengesankan merupakan fase transendensi peringkat 9. Mulut mereka terus bergumam, dan suara itu seperti berasal dari neraka Jeoyu. Mereka seperti penjaga dari rumah tetua ini. Satu demi satu, mereka berpencar dan bergegas menuju Huo Rong dan yang lainnya. Tan Lin, apa yang terjadi? Raut wajah Huo Yue berubah, dan dia menatap pria tua itu tiba-tiba. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah sepenuhnya memecahkan formasi di sini, dan tidak ada lagi yang tersembunyi di sini? Ini, Nona, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tan Lin juga benar-benar terpana, tidak hanya dia, tetapi 5 kultivator di belakangnya juga bingung. Mereka jelas telah memeriksa berkali-kali dan tidak ada masalah. Kenapa saat Huo Rong mulai menerima warisan lalu 3 tengkorak ini muncul yang mengaku sebagai penjaga rumah tetua ini? Namun, Nona tidak perlu takut, kultivasi tengkorak ini rendah, bahkan biarpun mereka dulu adalah penjaga di sini, mereka tidak memiliki kekuatan sekarang. Tan Lin dengan cepat menenangkan diri. Dengan tatapan matanya, 3 bawahannya maju dan bergegas berhadapan dengan 3 tengkorak itu. Begitu kedua belah pihak berhadapan, tampak kekuatan partai Ji Huo lebih kuat. Setelah beberapa gerakan, salah satu tengkorak mendapat pukulan berat, dan kemudian tubuhnya hancur berantakan. Tapi sebelum Tan Lin menghela nafas lega, sebuah adegan yang membuatnya hampir menjatuhkan dagunya muncul. Ketika tengkorak itu jatuh ke tanah, 3 tengkorak emas yang sama langsung muncul di tanah. Seolah membunuh satu tengkorak, bisa membangkitkan lebih banyak tengkorak. Makhluk ini tidak bisa dibunuh, tahan mereka. Sebelum Tan Lin mengatakan sesuatu, Huo Yue berteriak dan memerintahkan. Apakah ini makam tengkorak? Tan Lin juga sedikit tidak bisa percaya. Hanya makam tengkorak yang dikabarkan memiliki kemampuan ini. Tengkorak di sana terus bangkit. Asalkan ada kultivator yang membunuh satu tengkorak, tengkorak lain akan terus bermunculan. Tapi ini tidak seharusnya terjadi, ini adalah rumah kediaman tetua saat itu, bagaimana mungkin ada begitu banyak tengkorak yang tersembunyi? Mereka tinggal di sini dengan aman selama ribuan tahun dan tidak ada yang terjadi. Tapi begitu Huo Rong sedang menerima warisan, tengkorak itu muncul. Tidak hanya ingin membunuh mereka, jumlah mereka juga terus bertambah. Ini tak terpikirkan oleh Tan Lin, yang lain juga tercengang. Munculnya tengkorak itu, di luar perhitungannya. Paman Tan, jika kamu tidak dibasmi, dan terus ditahan, melawan 6 tengkorak ini, kami bertiga tidak cukup. Seorang kultivator meminta bantuan saat ini. Kalian berdua, juga pergi dan bantu. Tan Lin mengerutkan kening, dia juga melihat bahwa begitu 3 tengkorak itu muncul, situasinya tidak menguntungkannya, dan dia segera meminta 2 yang lain untuk pergi membantu.
Tapi dia masih duduk di tengah, melindungi Huorong. Melihat situasi ini, tatapan Eric Qin bersinar. Tengkorak yang dihidupkan lagi tentu adalah akal-akalan Eric Qin. Meskipun Tan Lin dan Huo Yue tidak bergerak, tapi setidaknya mereka sudah berkurang 5 orang, sepertinya sudah saatnya untuk maju. Hush! Ketika 5 orang berhadapan dengan 6 tengkorak itu, 6 tengkorak yang sudah diubah kekuatannya sebelumnya, tampak memiliki kekuatan seperti manusia biasa. Mereka terbang dan mengepung 5 kultivator itu. Kemudian, sesosok muncul dari belakang Tan Lin dan Huo Yue. Saat terbang, aura yang kuat terpancar, mendekati fase penilaian. Dan setelah muncul, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, sekelompok idiot dari partai Jihuo, kalian terjebak, kalian tidak layak untuk warisan tetua ini, lebih baik keluarga Si yang mewarisinya. Ada yang menyerang, ini jebakan. Tan Lin melihat ke belakang dengan kaget, tidak bisa percaya. Tanpa diduga, ada sesosok orang di belakang mereka. Dalam sekejap, dia juga mengerti semuanya. Pantas saja ada tengkorak di sini, ternyata ada yang mengacau. Tapi bagaimana orang ini bisa masuk? Keluarga Si. Ekspresi Huo Yue juga berubah ketika dia mendengar pihak lain menyebut keluarga Si. Hendi Si sudah mati, apakah keluarga Si mengirim orang untuk merebut warisan partai Jihuo? Atau, selama ini keluarga Si mendekati mereka untuk tujuan ini. Untuk sementara, Huo Yue juga gegabah, dan tanpa sadar maju untuk menghadapi musuh. Dan Tan Lin juga langsung bergegas terbang. Bagaimanapun, orang ini tidak boleh dibiarkan untuk menggagalkan proses pewarisan Huorong. Dan sosok ini tentu saja bukan Eric Qin, melainkan Iblis Fu. Melihat keduanya terbang ke arahnya, Iblis Fu tersenyum, dan sosoknya langsung berubah menjadi bayangan. Pada saat yang sama, pengikut yang juga memanfaatkan kesempatan itu, berubah menjadi bayangan, dan terbang kembali ke Eric Qin. Jebakan. Tan Lin melompat ke udara, raut wajahnya berubah drastis, dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Dan tepat saat dia melihat patung itu, sosok Eric Qin sudah maju, meraih patung itu, terbungkus reiki dan terbang keluar. Bang! Huorong, yang sedang tenggelam dalam pencerahan, tiba-tiba terbangun. Sebelum dia bereaksi, dia menyemburkan seteguk darah, jiwa dewanya seperti tertarik lepas dari dirinya, membuatnya pusing. Tetapi ketika organ dalamnya bergejolak dan kepalanya seperti ingin pecah, Huorong menekan udara di tubuhnya dan menembakkan api yang mengamuk ke arah Eric Qin. Bang! Api itu langsung meledak di belakang Eric Qin. Eric Qin tidak tergerak sama sekali, dan langsung melintasi lautan api itu dan terbang ke kejauhan. Tangkap dia, tidak bisa membiarkannya lolos. Tan Lin sangat marah, sampai ingin meledak. Semuanya berjalan dengan baik pada awalnya, tetapi orang itu keluar tiba-tiba dan mengacaukan segalanya. Kak, apakah kamu baik-baik saja? Huo Yue mendarat dan menopang Huorong dengan tangannya. Darah muncrat dari sudut mulut Huorong, dan mata Huorong seperti hampir menyemburkan api. Eric Qin, orang itu adalah Eric Qin. Apa? Huo Yue terkejut. Selain dia, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melewati api suciku begitu saja. Kejar dan ambil kembali patung warisan itu. Di sisi lain, Tan Lin berteriak, membawa 5 orang yang tadi berhadapan dengan tengkorak itu untuk mengejar Eric Qin. Selain Tan Lin, 5 kultivator berpakaian hitam ini juga cemas. Bersambung.